Berapa kali Rusia bisa terus membentuk pasukan baru untuk menggantikan tentaranya yang gugur? Pertanyaan ini sering diajukan Ukraina karena gelombang tentara Rusia yang dikirim melawan pertahanan Ukraina tampak tak ada habisnya. Tapi akhir itu akan datang. Sekarang ada secercah harapan di ujung terowongan saat krisis tenaga kerja Vladimir Putin meledak, dipaksa hingga ke titik puncak oleh kerugian pasukan yang sangat besar. Rusia akhirnya kesulitan untuk menggantikan tentaranya yang tewas. Dan klaim itu datang langsung dari Sekretaris Jenderal NATO, Mark Rutte. Menurut Rutte, kerugian besar Rusia setiap bulannya, yang menurutnya mencapai hingga 25.000 tentara dan mungkin lebih tinggi, seperti yang akan segera Anda ketahui, tidak dapat dipertahankan. Rusia kini kehilangan banyak tentara akibat pertahanan Ukraina, menurut pernyataan Rutte di konferensi global Eropa di Brussels yang dilaporkan Business Insider. Laporan media yang terbit 14 Januari mencatat bahwa Rutte memperjelas pernyataannya dengan mengungkapkan bahwa angka yang sangat tinggi yang ia bagikan bukanlah tingkat korban Rusia, melainkan tingkat kematian negara tersebut. Saya tidak membahas korban luka parah atau tewas, kata Rutte. Sekarang mereka kehilangan jumlah sebesar ini tiap bulan, jadi itu juga tidak bisa dipertahankan. Klaim Rutte ini luar biasa, apalagi Rusia berhasil membuktikan bahwa taktik Putin mengirim tentara untuk menyelesaikan masalah Ukraina bisa dipertahankan. Hingga kini, setiap kali Rusia hampir kehilangan banyak tentara, mereka selalu punya trik baru. Rusia masih mencoba trik-triknya dan kita akan membahasnya. Namun, taktik perekrutan yang sukses hampir 4 tahun kini mulai runtuh. Rusia kini mengalami kerugian bulanan lebih besar daripada total kerugian Uni Soviet selama perang di Afghanistan. Perang itu menyebabkan Uni Soviet kehilangan sekitar 15.000 tentara dalam lebih dari 9 tahun. Itu setara sekitar 1.666 tentara per tahun atau 138 tentara per bulan. Meski perkiraan terendah Sekjen NATO, Mark Rutte, soal 1.000 tentara Rusia tewas setiap bulan itu akurat. Rusia kini kehilangan sekitar 5.000 tentara lebih banyak per bulan di Ukraina dibandingkan selama 9 tahun perang di Afghanistan. Pada titik ini, ada alasan untuk mengatakan bahwa Putin adalah pembunuh massal rakyatnya sendiri. Dan yang paling gila adalah angka-angka dari Rutte mungkin justru meremehkan kenyataan. Pada Januari, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan Panglima tertinggi Oleksandr Syrskyi menyatakan perkiraan korban bulanan versi Rutte bisa meleset hingga ribuan orang. Al Jazeera melaporkan Zelensky mengklaim kematian tentara Rusia melebihi 5.000 tiap bulan sejak Oktober. Zelensky mengklaim pada Desember 5.000 penjajah dieliminasi, dikonfirmasi lewat rekaman video. November ada 30.000, Oktober 26.000 penjajah dieliminasi. Semua angka ini melebihi perkiraan Rusia dan menunjukkan pola yang jelas. Kematian tentara Rusia naik 4-5 ribu per bulan dalam 3 bulan terakhir tahun 25. Zelensky menyebut pola itu tidak baik untuk rencana Putin di 2026 dan Syrskyi membenarkan sebagian besar data Zelensky akurat. Pada Januari, Al Jazeera melaporkan Panglima Militer Ukraina menyebut musuh kehilangan lebih dari 33.000 personel pada Desember. Angka ini hanya mencakup kasus terkonfirmasi lewat video. Namun kerugian penjajah sebenarnya lebih besar. Syrskyi juga membagikan informasi menarik lainnya. Pada bulan pertama, unit sistem tak berawak Ukraina menetralkan jumlah tentara pendudukan hampir setara dengan perekrutan Rusia dalam sebulan. Pernyataan ini menunjukkan Rusia tidak merekrut sebanyak yang seharusnya. Drone Ukraina menyebabkan banyak kerusakan pada militer Rusia. Saat menuju tahun 2026, terus tonton untuk tahu ada lebih banyak hal di balik petunjuk ini. Namun sekarang mungkin ada sesuatu yang mengganggu Anda. Ukraina mengklaim membunuh ribuan hingga 35.000 tentara Rusia per bulan. Tapi klaim ini belum tentu berarti apa-apa. Mengaku sebagai raja dunia tak berarti jika tanpa mahkota, tongkat, jubah dan gaya bicara mewah. Buktikan. Bukti lebih penting daripada angka dan Ukraina membutuhkannya. Jika ingin membuktikan klaim-klaim ini, Ukraina harus memiliki bukti tersebut. Itu tersedia di platform yang bisa diakses personel militer Ukraina. Platform bernama Sistem Delta ini
mirip server Discord yang diberikan untuk militer Ukraina. Prajurit Ukraina dapat memantau peta pertempuran. Yang terpenting, mereka bisa melihat siaran langsung dari drone Ukraina yang menyerang pasukan Rusia. Sistem yang dibuat pada tahun 21 ini memberikan Ukraina bentuk kesadaran situasi di wilayahnya yang tidak dapat ditandingi oleh Rusia dan dapat diakses di mana saja. Menurut Gray Dynamics, sistem Delta siap pakai tanpa pengaturan khusus di laptop, tablet, atau ponsel. Desain ramah pengguna menampilkan gambar dari drone, satelit, intelijen manusia, dan sensor. Informasi ini tersedia di peta interaktif, membuat Delta jadi sumber utama Ukraina untuk mengonfirmasi jumlah korban Rusia. Orang biasa tidak dapat masuk ke Delta untuk melihat isinya, tetapi rekaman pembunuhan oleh drone Ukraina tersedia dan bisa diverifikasi tentara Ukraina. Jika para tentara itu ingin melihat, mereka akan menemukan bahwa ada satu faktor pembeda besar yang membuat Ukraina berhasil membunuh begitu banyak tentara Rusia selama beberapa bulan terakhir. Faktor pembeda ini sudah ada beberapa tahun, namun kini penggunaannya oleh Ukraina tampak meningkat pesat. Kita membahas drone, dan drone Ukraina telah menewaskan lebih banyak tentara dibanding jumlah rekrutan Putin di militer Rusia. Data Desember dari Siersky jadi titik balik perekrutan Rusia berkat drone Ukraina. Euromaidan Press membagikan beberapa statistik menarik dalam sebuah artikel bulan Januari, di mana mereka menyoroti betapa pentingnya drone Ukraina bagi semua yang mereka lakukan saat ini. Sekarang, hanya pada bulan Desember saja, unit-unit yang mengoperasikan kendaraan udara tak berawak Ukraina atau Unmanned Aerial Vehicle telah melakukan 139.000 misi. Itu adalah angka yang luar biasa, yang jika dirata-rata menjadi sekitar 10.935 misi setiap hari. Peningkatan tajam dalam operasi drone tersebut jelas membuahkan hasil, seperti yang diklaim CSE menurut Euromaidan Press. Pada Desember, target yang dihantam drone Ukraina naik 1%, sedangkan tentara Rusia yang terkena Unmanned Aerial Vehicle 25%. Namun, angka luar biasa ini bukan bagian paling mengesankan cerita ini. Pasukan sistem tak berawak Ukraina hanya 0,2% dari total personel militernya. Sebagai gambaran, Global Firepower menyebut militer Ukraina memiliki 900.000 personel aktif. 2,2% dari 900.000 hanya 19.800 orang. Kini orang-orang mengingat angka yang dibagikan Reuters, Zelensky, dan Siersky. Operator drone Ukraina membunuh lebih banyak tentara Rusia setiap bulannya daripada jumlah total operator drone yang dimiliki Ukraina setiap bulan. Jika militer menginginkan efisiensi, Ukraina sedang menunjukkan dengan tepat dari mana efisiensi itu berasal. Ukraina tetap gencar melakukan serangan drone. Mereka sedang membangun lebih banyak drone yang lebih baik, yang akan memungkinkan operatornya meningkatkan jumlah korban saat mereka menguras kekuatan militer Rusia dalam prosesnya. Ukraina memproduksi sekitar 4 juta drone per tahun. Menurut Kyiv Post 12 November, tidak semua drone digunakan langsung untuk membunuh tentara Rusia. Ukraina juga membangun Unmanned Aerial Vehicle, pengintai yang memungkinkan pasukannya, baik yang mengendalikan drone maupun yang berada di lapangan, untuk bereaksi terhadap pergerakan Rusia. Sistem Delta kembali berperan. Ukraina juga membuat ribuan drone jarak jauh untuk melemahkan mesin perang Rusia melalui serangan ke energi, logistik, dan peralatan. Mungkin bukan pembunuhan langsung, tetapi semakin sedikit yang bisa diberikan Rusia kepada tentaranya, semakin besar kemungkinan tentara-tentara itu tewas di medan perang Ukraina. Mayoritas dari 4 juta drone per tahun adalah drone first person view, drone seperti yang digunakan dalam pembunuhan yang disorot oleh Reuters, Zelensky, dan Siersky akan terus berkembang. Pada 14 Januari, Euromaidan Press memberitakan pertemuan pemimpin militer dan keamanan tertinggi Ukraina. Dalam pertemuan itu, diputuskan meningkatkan efektivitas zona pembunuhan drone Ukraina. Zona itu membentang 10-15 km, 6,29,3 mil, ke dalam sepanjang garis depan. Mantan Menteri Pertahanan Ukraina, Rustam Umerov, di Telegram mengatakan, Kementerian Pertahanan diminta merampingkan dan memastikan distribusi dana alat penghancur, serta mencari peluang keuangan tambahan
untuk kebutuhan mendesak pasukan. Mereka juga fokus pada peningkatan produksi drone serat optik. Dengan mempertimbangkan jangkauan dan akurasi penghancuran, drone telah terbukti sangat efektif dalam membunuh tentara Rusia. Sekarang, Ukraina tampaknya siap untuk membuat lebih banyak lagi, untuk membuat drone-drone itu lebih canggih. Dan itu berarti apa yang telah kita lihat dalam beberapa bulan terakhir terkait tingkat kematian Rusia mungkin hanyalah awal dari masalah yang jauh lebih besar. Jika perang belum berakhir tahun ini jadi masalah bagi Putin dan kroninya pada 2026 dan seterusnya. Namun, Rusia pernah mengatasi masalah serupa sebelumnya. Bagaimana caranya? Perekrutan makin banyak. Jika Anda ingat penjelasan kami soal perekrutan militer Rusia, Anda mungkin tahu apa yang akan kami bahas selanjutnya. Solusi andalan Putin yang sudah teruji waktu tidak lagi bekerja sebaik yang ia butuhkan. Ada beberapa alasan mengapa hal itu terjadi. Tapi sebelum kami memberitahu Anda apa saja alasannya, kami harap Anda menikmati video ini. Jika iya, kami sangat menghargainya. Jika Anda suka, bagikan, berlangganan, dan tinggalkan komentar yang memberitahu kami pendapat Anda tentang semua yang telah kami sampaikan sejauh ini. Semua itu membantu channel ini, dan dukungan Anda berarti kami bisa terus memberikan wawasan tentang urusan militer di seluruh dunia. Kembali ke perekrutan Rusia, Putin telah mampu mengandalkan strategi yang cukup sederhana selama sebagian besar perang Ukraina. Kremlin hanya perlu mencari daerah termiskin di Rusia, menemukan pria rentan sosial, lalu menawarkan uang lebih banyak dari yang pernah mereka lihat. Begitu saja. Rusia memiliki tentara kontrak yang telah mereka rekrut puluhan ribu setiap bulannya. Kremlin secara khusus menargetkan orang-orang Rusia yang tidak memiliki prospek masa depan, dan mereka melakukannya dengan beriklan di tempat-tempat di mana orang-orang seperti itu kemungkinan besar berada. Menurut Politico pada 25 Mei dulu Putin memakai surat panggilan dan perintah untuk merekrut militer Rusia. Kini dia memakai uang dalam jumlah besar. Paket manfaat yang menarik dan bahkan rayuan terhadap harga diri rapuh para pria yang menjadi target Rusia digunakan untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Rusia menciptakan sesuatu yang pada dasarnya merupakan pasar militer. Menurut Yekaterina Schulman, ilmuwan politik di Institut Ost-Europa Jerman, pasar itu menyasar demografi sangat spesifik. Langkah-langkah ini menargetkan demografi tertentu, yaitu pria-pria yang rentan secara sosial, pria dengan utang, catatan kriminal, literasi keuangan yang rendah, atau mereka yang terjebak oleh pinjaman mikro yang mencekik. Orang-orang di pinggiran tanpa prospek, kata Schulman kepada Politico, awalnya berjalan baik. Namun kini Rusia mulai melihat hal aneh pada upaya perekrutannya. Semuanya bermula di beberapa wilayah miskin Rusia yang menjadi sumber utama tentara baru Putin selama perang. Pada bulan Oktober, The Kiev Post melaporkan tentang kondisi upaya perekrutan Rusia di Republik Sakha, yang juga dikenal sebagai Yakutia. Pusat perekrutan di sana gagal memenuhi kuota hingga 40%. Kuota yang tidak masuk akal dari Putin mungkin berperan, namun ketidakpuasan di antara penduduk, terutama etnis Yakut, Evan, dan Evenki yang merupakan penduduk asli dan sering direkrut Rusia juga meluas. Kelompok minoritas etnis ini menolak mati dalam perang Putin, sementara Rusia kesulitan memberi insentif keuangan untuk merekrut mereka. Rasanya seperti memperlakukan para prajuritmu seperti umpan meriam bukanlah pendekatan yang terbaik. Pendekatan ini justru berbalik menyerang Putin dengan cara yang luar biasa. Jadi teruslah menonton untuk mengetahui bagaimana hal itu terjadi. Dari segi keuangan, seluruh strategi Putin yang menggunakan tingkat kerugian besar Rusia untuk menghancurkan Ukraina sangat bergantung pada anggaran perekrutan yang sangat besar. Intellinews melaporkan bahwa bonus perekrutan militer Rusia menghabiskan biaya sekitar $4 miliar bagi Kremlin hanya dalam paruh pertama tahun 2025. Sendirian, dan itu sudah menjadi poin tersendiri. Ini uang yang Rusia keluarkan hanya untuk bonus sampai akhir 2025. Intellinews menyebut Rusia diduga menghabiskan sekitar $10 miliar hanya untuk bonus, belum termasuk gaji, pelatihan, dan perlengkapan tentara. Abaikan tingkat kematian di Rusia, pengeluaran ini tak bisa dipertahankan dan mulai tampak keretakan. Pada Oktober, Yayasan Jamestown melaporkan banyak subjek federal Rusia diam-diam mulai mengurangi bonus untuk perekrut. Subjek federal seperti Republik Sakha tampaknya mendapat ide gila ini. Menggunakan uang untuk layanan penting seperti sekolah dan rumah sakit lebih baik daripada memberikannya kepada orang yang dikirim ke Ukraina untuk mati. Ini berarti anggaran perekrutan Rusia menipis, membuat Kremlin makin putus asa.
Mereka mulai menggunakan taktik tersembunyi untuk merekrut lebih banyak tentara asing saat mencoba mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh beberapa wilayahnya yang gagal memenuhi kuota perekrutan. Kampanye media sosial yang menawarkan pekerjaan mudah jauh dari garis depan Ukraina digunakan untuk menarik orang asing bergabung dalam perang Putin. Peran non-tempur yang dijanjikan akhirnya berubah. Para perekrut asing justru dikirim ke medan pertempuran berbahaya. Menurut ABC News, Rusia telah merekrut setidaknya 1.000 tentara asing dari 128 negara sejak perang dimulai. 1.388 tentara tewas dalam perang, padahal sebagian diberitahu tak perlu bertempur hingga 7 Desember. Pada 13 Januari, The Guardian melaporkan pria-pria Yaman tertipu oleh Putin dan dampaknya setelah berada di garis depan perang Ukraina. Media tersebut membagikan kutipan dari seorang tentara asal Yaman yang tidak disebutkan namanya, yang merekam dirinya sendiri sambil berkata, "Kami mati 1000 kali sehari karena teror yang kami alami di tangan orang-orang Rusia. Selamatkan saudara-saudara Yaman kalian. Kami dipaksa bertempur, teman telah mati, kami terjebak antara hidup dan mati." Selain kritik keras terhadap perang buatan Putin, pernyataan ini juga jadi peringatan. Rusia mencoba menipu tentara asing agar ikut perang Putin. Semakin banyak info ini tersebar, makin sulit Rusia mengandalkan warga asing untuk menutupi kekurangan akibat gagal merekrut di dalam negeri. Apa yang sekarang kita lihat dari semua ini adalah militer Rusia yang berada di ambang krisis tenaga manusia. Krisis ini menjadi pukulan berat bagi Putin seperti yang sudah dibahas di video ini. Taktik umpan meriam Rusia tidak berkelanjutan karena banyak tentaranya tewas akibat drone Ukraina dan makin sulit merekrut karena banyak orang menolak bertempur untuk Putin di Ukraina. Para perwira Rusia melakukan sesuatu yang tidak pernah dibayangkan Kremlin akan mereka lakukan, yaitu memberontak terhadap taktik umpan meriam Rusia. The Daily Express melaporkan bahwa personel militer di wilayah Donetsk, Ukraina, dan terutama mereka yang ditugaskan untuk menyerang kota Pokrovsk yang sedang dilanda pertempuran, semakin sering mengajukan permohonan untuk dipindahkan ke tempat lain. Klaim-klaim ini berasal dari kelompok partisan pro-Ukraina Artesh, yang mengatakan bahwa para perwira pada dasarnya memohon kepada atasan mereka untuk mengirim mereka ke garis belakang karena mereka tidak ingin mati. Di Pokrovsk, komando menjaga para perwira tetap patuh dengan ancaman hukuman disipliner, penurunan pangkat, dan pemblokiran karier sepenuhnya, klaim Artesh sebelum menambahkan. Para perwira ditegur keras karena membiarkan bawahan menyerahkan posisi. Mereka diwajibkan melaporkan situasi stabil padahal tidak, serta dipaksa menandatangani dokumen yang tak sesuai kenyataan. Ketakutan di kalangan tentara Rusia sangat tinggi. Sama berbahayanya bagi ambisi Putin merebut Ukraina seperti masalah perekrutan dan situasinya memburuk. Banyak perwira dan komandan Rusia sangat takut hingga melakukan tindakan ekstrim pada diri sendiri. Tingginya angka kematian di Rusia yang menyebabkan kekurangan personel sejak awal disebabkan para perwira dan komandan sering minum minuman keras. Pada tanggal 4 Desember, media United 24 melaporkan tentang apa yang disebut Artesh sebagai Batalion Alko-Rusia, seorang agen Artesh yang ditempatkan di Batalion ke-4, Brigad Senapan Bermotor ke-74. Rusia mengatakan bahwa para komandan kompi minum minuman keras secara berlebihan saat ditempatkan di garis depan. Sampai pada titik di mana mereka memberikan perintah kepada prajurit biasa. Dalam pengaruh alkohol dan terlepas dari kenyataan di lapangan, pendekatan unik terhadap peperangan modern ini berdampak seperti yang Anda bayangkan. Agen Artesh mengatakan korban di Batalion Alko mencapai 100 tewas dan luka per bulan, jauh lebih banyak dari unit lain. Para komandan menahan kesedihan saat perwira mereka meminta pindah, tapi Kremlin tetap memerintahkan serangan. Prajurit Rusia lari ketakutan ke pertahanan Ukraina, tapi banyak yang gugur dihantam ribuan drone sebelum mendekat. Saat kita memasuki tahun 26, Rusia mulai menyadari bahwa jumlah personel tidaklah tak terbatas. Begitu juga dengan uang. Krisis buatan Putin kini berbalik menimpanya. Rusia tak bisa kembali dari sini. Yang tersisa bagi Rusia hanyalah upaya untuk meningkatkan eskalasi tanpa ada akhir yang jelas di depan mata. Itu tidak akan berhasil karena terus memakai strategi yang sudah gagal bukan solusi untuk krisis tenaga kerja Rusia. Permainan akhir Putin dimulai. Siapkan popcorn dan tonton video kami tentang runtuhnya Rusia di Ukraina. Jika Anda suka video ini, jangan lupa berlangganan The Military Show untuk pembaruan strategi pengurasan Putin terhadap tentara Rusia. Terima kasih telah menonton.